Sebuah ledakan AOE masif langsung nyapu bersih seluruh zona kota, ninggalin kawah raksasa yang merubah total topografi map ini. Beberapa waktu kemudian di area Wasteland, ada sosok misterius berjubah yang lagi jalan santai ngelewatin rute berbahaya buat nyamperin sebuah choke point pertahanan. Di pos penjagaan itu, Kurokawa dan Uta malah kelihatan santai banget. Padahal mereka lagi nginterogasi orang asing sambil bahas target bounty class atas yang super mematikan. Kurokawa dengan pedenya ngeflex soal sistem pertahanan gerbangnya, ngerasa kalau zona kontrol dia udah paling absolut dan gak bakal bisa ditembus sama mob manapun. Sementara itu di sektor kota yang beda, Milo lagi nyusup ngelewatin distrik neon yang padat, sengaja ambil rute sempit biar gak narik aggro dari NPC sekitar. Di dalam sebuah safe house elite, Madam lagi pamerin item drop langka berupa jari raksasa, sebuah artefak kuno yang konon bawa debuff kutukan buat siapapun yang nyimpennya. Balik lagi ke Milo, dia ternyata lagi jalanin role support di klinik, sibuk nge-heal, dan ngasih buff potion ke warga lokal yang HP-nya terus kekuras gara-gara efek karat. Buat menuhin stok inventory craftingnya, Milo terpaksa mampir ke black market, transaksi material jamur langka sama vendor gelap meski harganya lumayan nguras gold. Gak lama setelah itu, Milo masuk ke ruangan VIP buat ngasih treatment khusus ke Madam, mastiin klien VVIP-nya ini tetap dapat buff regen yang maksimal. Gara-gara stat karisma Milo yang kelewat tinggi, dia malah narik aggro dari cewek-cewek di sana. Untungnya Madam langsung pakai skill crowd control buat ngusir mereka. Sadar kalau materialnya masih kurang buat racikan tingkat tinggi, Milo balik lagi ke vendor tadi buat order item spesifik, walau dia tahu resiko harganya bakal overpriced. Tiba-tiba ada global announcement soal serangan teroris dan Pawu yang lagi recovery HP di kasur rumah sakit langsung pasang mode waspada pas denger berita itu. Milo dateng jengguk buat ngasih direct heal ke Pawu, tapi kakaknya itu malah lebih fokus mikirin ancaman musuh, karena sadar debuff di badannya bikin dia rentan banget. Di sisi lain, Kurokawa masih aja ngeremehin situasi di perbatasan. Gak sadar kalau bacotannya itu sebenarnya lagi ngetaunt boss level threat yang ada tepat di depan matanya. Dan bener aja, dari arah gurun tiba ada serangan anti-air dadakan, seekor krab raksasa bernama Ektagawa, langsung nge-burst damage, dan nembak jatuh pesawat kargo musuh. Sementara kekacauan mulai pecah, Milo malah sibuk grinding skill alchemy di labnya, mati-matian nyari RNG, yang pas buat nemuin show dari debuff karat sebelum telat. Lagi jalan di geng gelap, ada random mob yang nyoba geng Milo, tapi refleks dodge-nya gila banget, dan dia langsung counterpick hidden weapon yang ngasih efek paralyze instant. Ternyata itu cuma setup, Kurokawa muncul ngeblok jalan Milo, nyoba nge-pressure dia buat masuk ke guild eksklusifnya dengan bawa-bawa keselamatan Pawu sebagai ancaman. Balik ke perbatasan, tensi langsung memuncak pas sosok berjubah itu ngebuka inventorinya, dan Kurokawa baru sadar kalau dia dari tadi lagi berhadapan sama Bisco si buronan utama. Tanpa basa-basi, Bisco langsung initiate raid ke dalam kota, spam skill AOE jamur raksasanya, buat ngancurin formasi lawan dan dengan gampang nge-snipe helikopter musuh dari jauh. Sistem pertahanan kota langsung chaos total. Ngeliat level threat level yang udah merah, Pawu mutusin buat ngabain debuff-nya, dan langsung equip combat gear buat turun ke medan tempur. Sebelum berangkat, Pawu ngunci role-nya sebagai frontline tank, nyuruh Milo buat tetap stay di safe zone, sementara dia dash ke depan buat narik aggro dari sang boss. Di depan, gerbang perbatasan, Jabi nyoba nge-taunt Bisco soal reputasinya yang udah kayak buronan kelas kakap, bikin Bisco makin panas dan siap ngerusuh. Gak mau buang waktu dengerin bakotan penjaga, Bisco langsung narik aggro dengan cast skill panah jamurnya, tepat ke arah gerbang buat nge-breach pertahanan musuh. Klik ke momen sebelumnya di klinik, Bisco nge-pressure Milo buat cepet ngasih heal ke Jabi, tapi Milo ngejelasin kalau potion instan itu ilegal dan berisiko tinggi. Bisco yang udah desperate ngansem, bakal nge-PK Milo kalau gak nurut. Akhirnya Milo setuju buat crafting penawar karat, meski butuh waktu channeling yang lumayan lama. Lagi asik nunggu cooldown crafting. Tiba-tiba gerombolan kelinci ngegank markas mereka dari luar.
nembakin peluru bertubi-tubi buat nge-zone out Bisco dan Milo. Terpojok di dalam ruangan, Bisco ngambil keputusan nekat buat nembakin panah jamur ke lantai, nyiptain ledakan AOE raksasa, buat nge-wipe out musuh sekaligus bikin rute escape darurat. Berhasil kabur pakai mount kepiting raksasa, mereka langsung tancap gas, tapi Jabi ngingetin kalau kabur lurus doang bakal gampang diintersep sama kavaleri musuh. Banner aja unit kavaleri kudanil langsung nge-flank dari belakang, tapi Bisco dengan aimbotnya langsung nge-snipe satu persatu dari jarak jauh buat ngurangin pressure. Sementara itu di atap, posisi Milo terekspos helikopter musuh, tanpa panik Bisco langsung narik busurnya dan nge-one-shot kendaraan udara itu pakai panah jamur, nutup vision musuh seketika. Di sisi lain, Kau dapat intel kalau pasukan khusus udah gerak duluan tanpa komandonya, bikin dia sadar kalau ada pergerakan ilegal di luar radar pengawasannya. Klik kejar-kejaran kudanil, Bisco terpaksa main melee pas satu kudanil berhasil nge-close the gap. Dia nahan serangan frontal itu pakai pure physical strength. Melihat Bisco kerepotan, Jabi ngambil alih support dengan nembakin panah jamur ke tanah, ngasih boost jump, gila-gilaan, buat ngelewatin tembok perbatasan dengan mulus. Gak jauh dari sana, Kurokawa si bos licik lagi nyusun strategi kotor. Dia ngutus Tirol buat nyisir area bawah sambil diam-diam ngerencanain assassination buat nyingkirin Pawu. Tirol yang sadar kalau ini misi bunuh diri, sempet protes. Tapi ancaman penalti dari Kurokawa memaksanya buat tetap jalanin quest berisiko tinggi itu. Setelah berhasil lolos, Bisco dan Jabi ngeset camp buat recovery, tapi HP Jabi udah drop parah gara-gara debuff karat, memaksanya pakai painkiller darurat buat nahan sakit. Sambil makan, Jabi ngasih tahu kalau Bisco udah ngemaster semua skill tree-nya dan siap dilepas, tapi Bisco langsung nge-rage denger mentornya, ngomong seolah-olah udah siap buat lockout dari dunia. Lagi asik drama, radar mereka nangkep ancaman udara dari pesawat tempur musuh yang tiba-tiba muncul dan langsung ngedrop gas beracun buat nge-zone out area camp mereka. Terima di gank dari atas, Bisco langsung counter attack dengan presisi dewa, nembus armor pesawat pakai panah jamur dan bikin ledakan masif di udara. Sementara itu di safe house bawah tanah, Milo akhirnya selesai crafting potion dan siap nge-heal Jabi. Tapi Bisco yang masih parno sempet nge-hold Milo, buat mastiin gak ada trik kotor. Setelah yakin Milo beneran niat nge-support, Bisco akhirnya nurunin guardnya dan nanya IGN si dokter ngebangun aliansi baru buat ngadepin raid boss selanjutnya. Klik lagi ke Pawu, dia nyampe di gerbang, dan dapet intel kalau pasukan Kurokawa sengaja ngebiarin musuh masuk buat ngebait dia ke jebakan fatal. Sadar, lagi di-troll sama atasannya, Pawu langsung switch ke mode berserker, nge-dash pakai motornya, dan nge-smash pertahanan gerbang sampai hancur lebur buat ngebuka jalan paksa. Di atap gedung, Bisco lagi nginterogasi Tirol yang ketangkep basah. Cewek berambut pink itu panik dan nyoba negosiasi buat dilepasin. Tapi, Bisco kelihatan males banget nanggepinnya dan tetap waspada. Belum sempet kelar urusan sama Tirol, radar Bisco nangkep ancaman baru. Pawu datang ngebut pakai motor terbangnya, langsung ngunci target ke arah Bisco buat ngasih pressure maksimal. Sementara itu di gorong-gorong bawah tanah, Milo lagi berpacu sama waktu buat nyelamatin nyawa Jabi. Dia nekat pakai darah buatan buat stabilin kondisi kakek itu yang udah kritis banget kena efek karat. Balik lagi ke atap, tensi makin panas. Pawu ngeluarin ultimatum mematikan, nyuruh Bisco nyerah atau mati di tempat, karena dia nganggap Bisco itu ancaman level tinggi buat kota. Tanpa nunggu jawaban, Pawu langsung inisiasi serangan brutal dari udara, tapi refleks Bisco gokil banget. Dia berhasil ngedodge tebasan maut itu, dan langsung ambil jarak aman. Di bawah tanah, Jabi mulai bongkar rahasia besar Milo. Dia jelasin kalau jamur itu bukan penyebab karat, justru sebaliknya. Jamur adalah satu-satunya counterplay alami buat ngebersihin karat yang mematikan itu.
Di tengah pertarungan, Pawu terus nge-push Bisco sambil koar-koar soal keadilan. Bisco cuma bisa nyengir sinis, sadar kalau lawannya ini udah kena brainwash parah soal asal-usul karat. Di tempat lain, Kurokawa malah santai di dalam mobilnya. Dia dapat laporan soal duel Pawu dan Bisco, dan liciknya, dia malah ngarep dua-duanya saling bunuh biar rencananya jalan mulus tanpa hambatan. Kena pressure terus, Bisco akhirnya ngeluarin kartu asnya. Dia nembakin panah khusus yang langsung memicu ledakan jamur raksasa, sukses ngancurin motor Pawu dan ngerusak momentum serangannya. Sambil berdiri di atas jamur raksasa, Bisco nyoba nurunin tensi. Dia ngejelasin tujuan aslinya datang ke kota ini, cuma buat nyari jamur legendaris pemakan karat, bukan buat nyari gara-gara. Tapi obrolan santai itu langsung berubah drastis pas Bisco nyebut nama Milo. Pawu yang tadinya mode pembunuh berdarah dingin, mendadak freeze karena kaget dengar nama adiknya disebut sama buronan nomor 1. Gara-gara nama adiknya dibawa-bawa, Pawu makin ngamuk dan ngelepasin serangan membabi buta. Bisco terpaksa main defensif, nahan tebasan pedang Pawu yang udah kehilangan ritme taktisnya. Lihat celah dari serangan Pawu yang overagresif, Bisco langsung nembakin panah bius. Tembakannya presisi banget, bikin Pawu langsung tumbang dan Bisco dengan sigap nangkep badannya sebelum nyungsep ke tanah. Bisco buru-buru bawa Pawu yang pingsan ke gang sempit buat sembunyi. Di sana dia ketemu lagi sama Jabi dan Milo. Tapi bukannya seneng, Bisco malah emosi ngeliat Jabi nekat keluyuran, padahal lagi luka parah. Pas ngeliat cewek yang dibawa Bisco, Milo langsung jantungan. Dia baru sadar kalau kapten penjaga yang barusan dihajar Bisco itu ternyata Pawu, kakak kandungnya sendiri yang lagi kena efek karat. Situasi makin kritis pas Jabi ngingetin kalau pasukan penjaga kota udah mulai ngepung area mereka. Kakek itu nyuruh Bisco kabur duluan, niatnya mau ngorbanin diri jadi umpan biar yang muda bisa lolos. Jelas aja, Bisco nolak mentah-mentah ide bunuh diri itu. Dia malah adu mulut sama Milo, maksa dokter muda itu buat ikut perjalanan nyari Rust Eater demi nyelamatin Jabi dan Pawu sekaligus. Waktu makin mepet, pasukan penjaga pimpinan Kurokawa udah nyisir setiap sudut jalanan. Jabi yang ngintip dari balik tembok sadar kalau mereka butuh keajaiban buat bisa nembus blokade ketat ini. Nggak kehabisan akal, Jabi nembakin panah jamur ke arah berlawanan buat mecah konsentrasi musuh. Taktik biting ini sukses besar, ngasih celah sepersekian detik buat Bisco dan Milo ngedes kabur dari kepungan. Belum bener-bener kabut, Milo nyempetin ngasih pertolongan pertama ke Pawu yang masih pingsan. Dia ninggalin pesan janji bakal pulang bawa obat penawar, terus langsung lari nyusul Bisco. Pelarian mereka nyampe di titik krusial, gerbang utama kota yang dijaga ketat. Sadar nggak ada jalan muter, Bisco langsung narik busurnya, siap ngeburs pertahanan musuh pakai serangan frontal. Bantuan tembakan jarak jauh dari Jabi, sukses ngancurin gerbang pakai jamur raksasa. Manfaatin kaos itu, Bisco dan Milo langsung lompat ke atas Akutagawa si kepiting raksasa, dan sukses kabur dari kota kematian itu. Setelah lolos dari kota kematian, Bisco dan Milo langsung lanjut jalan kaki ngelewatin gurun gersang. Mereka harus hemat stamina, karena cuaca panas ini gampang banget bikin dehidrasi. Milo sadar rute mereka melenceng dari peta, tapi Bisco tetap maksa jalan lurus. Ini bukan tanpa alasan, Bisco sengaja ambil rute ekstrim buat ngehindarin patroli musuh di jalur utama. Di tengah jalan, Milo lengah, dan malah nyentuh lumut ngambang yang ternyata jebakan mematikan. Bisco langsung narik dia sebelum spora beracunnya nempel, ngingetin kalau di wasteland ini lengah dikit nyawa melayang. Buat ngisi HP dan ngobatin efek racun tadi, Bisco nyodorin kadal berduri mentah ke Milo. Gak ada waktu buat masak, nutrisi instan dari darah monster ini krusial banget buat recovery cepat. Sambil istirahat, mereka ngecek map dan sadar waktu mereka cuma sisa sebulan sebelum Jabi mati. Satu-satunya jalan pintas adalah nembus jalur tambang tulang Ashio yang terkenal brutal. Lagi asik diskusi, tiba-tiba tanah meledak. Ternyata itu Akutagawa, kepiting raksasa tunggangan Bisco, yang sengaja sembunyi di bawah tanah buat ngehindarin overheat dari matahari gurun. Milo nyoba naikin Akutagawa buat ngamatin handlingnya, tapi kepiting ini punya insting teritorial tinggi. Begitu ngerasa ada beban asing, dia langsung backing brutal dan ngebanting Milo ke tanah.
Sampai senja turun, Milo masih keras kepala nyoba ngejinakin Ektagawa. Dia sadar, kalau gak bisa ngendaliin mount ini, mobilitas mereka bakal hancur lebur pas masuk zona pertempuran nanti. Tapi masalahnya, Ektagawa ngebaca keraguan di gerakan Milo. Tanpa momentum yang pas, tarikan tali Milo malah jadi bait yang bikin kepiting itu makin gampang ngebanting dia ke udara. Malamnya pas camp, Bisco ngasih insight penting. Ektagawa itu punya pride tinggi, jadi Milo gak bisa cuma ngandelin tenaga kasar. Dia harus ngebangun trust dan sinkronisasi mental sama monsternya. Besok paginya, Milo nerapin taktik baru. Dia sengaja berdiri di depan Ektagawa buat nunjukin dominasi mental. Tapi apesnya timing dodge-nya telat, dan dia malah kena seruduk telak. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba Tyrol muncul dari balik bukit. Dia panik parah ngelihat monster raksasa, dan langsung lari kocar-kacir nyari cover biar gak keinjak. Malam harinya, mereka berhasil nangkep Tyrol dan ngiket dia di kuil tua. Bisco langsung mode interogasi ketat. Curiga kalau cewek ini mata-mata musuh yang sengaja ngelacak jejak mereka. Rasa posisinya terpojok. Tyrol langsung switch taktik pakai charm. Dia nawarin jasa pedagang gelapnya buat nyuplai item krusial, berharap Bisco nurunin guard-nya. Buat ngebuktiin niat baiknya, Tyrol nyodorin snack langka ke Milo. Ini strategi baiting klasik buat ngambil hati support tim. Biar Bisco yang keras kepala ikut luluh. Gak cuma makanan, Tyrol juga ngeluarin jerigen bahan bakar arang tulang. Tapi Bisco, yang punya awareness tinggi, langsung sadar kalau barang itu hasil curian dari faksi musuh yang berbahaya. Belum sempet debat kelar, radar mereka ke-trigger ancaman masif. Kuil tempat mereka sembunyi tiba-tiba diserang sama monster kuil raksasa yang langsung ngancurin atap pertahanan mereka. Bisco gak buang waktu, dia langsung narik busurnya dan ngincar blind spot di tengah dahi monster itu. Panah jamurnya melesat cepat, nembus armor batu, dan langsung memicu reaksi berantai di dalam inti musuh. Ledakan spora dari dalam sukses numbuhin jamur raksasa yang ngunci pergerakan monster kuil itu. Zone kontrol yang brutal dari Bisco bikin ancaman kelas berat ini langsung lumpuh total. Pagi harinya, Milo akhirnya nemu ritme yang pas dan sukses ngendaliin Ektagawa. Dengan mobilitas yang udah balik 100%, mereka langsung tancap gas ninggalin Tyrol yang masih tepar di bawah pohon. Tapi perjalanan mereka dicegat lagi. Pas masuk ke dataran garam, Nuts dan Plum udah standby di posisi high ground dan langsung lepas tembakan suppressive fire buat ngunci pergerakan Bisco. Bisco gak mau buang waktu ngeladenin preman teri yang nyegat mereka, jadi dia langsung main mental warfare dengan nunjukin poster buronannya buat ngejatuhin moral lawan seketika. Sadar kalau lawannya bukan kelas mereka, Nuts akhirnya nyerah dan ngebawa Bisco sama Milo masuk ke markas mereka yang ternyata dibangun di dalam bangkai robot raksasa buat dapet perlindungan ekstra dari badai pasir. Sementara itu di tempat lain, Pau yang lagi ngelacak jejak malah kena ambush sama monster laba raksasa. Tapi refleks tempurnya gila banget. Dia langsung counter attack nembus pertahanan si monster. Habis ngeberesin ancaman itu, Pau dapet tawaran dari sepasang kakek nenek buat benerin motornya yang rusak sebagai tanda terima kasih, sekalian jadi momen buat dia ngumpulin intel soal targetnya. Balik ke markas, Milo lagi nyoba ngebangun relasi sama warga lokal sambil ngumpulin informasi soal rute pelarian mereka selanjutnya. Gak lama, Milo mulai ngelakuin diplomasi dengan ngejelasin kalau Bisco itu bukan teroris penyebar karat, melainkan korban propaganda dari penguasa yang mau monopoli obat penyembuh. Di sisi lain, Pau lagi dengerin cerita si kakek soal sejarah kelam kota mereka yang hancur gara-gara serangan jamur beracun di masa lalu. Pesnya, Pau malah kemakan disinformasi dari si kakek yang nuduh kalau Bisco lah dalang di balik hancurnya kota mereka, bikin tekad Pau buat ngejar Bisco makin bulat. Di saat yang sama, Bisco yang sengaja biarin dirinya dikurung buat mantau situasi, mulai mancing emosi Nuts buat nyari tahu seberapa putus asanya warga kota ini ngadepin penindasan. Balik lagi ke Pau, motornya udah kelar diperbaiki, dan dia bersiap buat ngelanjutin misi pengejarannya ke target utama. Tapi insting survival Pau langsung bunyi, pas dia masuk ke ruang gelap dan nyadar kalau kakek nenek tadi, ternyata agen musuh yang udah nyiapin jebakan mematikan. Berkat combat awareness yang tinggi, Pau berhasil ngedodge serangan fatal itu,
dan langsung manfaatin smoke screen buat kabur dari zona kill musuh. Keadaan di markas mendadak chaos parah, pas radar pertahanan mereka nangkep invasi mendadak dari kawanan ikan terbang beracun yang siap ngebombardir kota dari udara. Di tengah kepanikan, Nuts nyamperin Bisco buat minta tolong. Tapi Bisco nolak karena dia masih dikurung dan ngerasa warga kota gak pantas ditolong. Sementara itu, Milo ngasih obat penawar karat ke Etsuko ngebuktiin kalau niat mereka dari awal emang murni buat nyembuhin orang, bukan nyebarin penyakit. Warga kota nyoba ngasih henti air cover fire buat nahan laju ikan terbang, tapi firepower mereka kalah telak, apalagi pas bos ikan raksasa muncul, dan langsung ngehancurin garis pertahanan utama mereka. Kepepet keadaan, Nuts terpaksa ngelepasin Bisco, dan tanpa buang waktu, Bisco langsung ngelepasin tembakan presisi tinggi ke mulut si bos ikan buat memicu ledakan jamur dari dalam. Momentum langsung berbalik. Bisco ngambil alih zone control dan ngebantai sisa kawanan ikan terbang pakai panah jamurnya, ngasih perlindungan mutlak buat warga kota yang udah terpojok. Setelah ancaman udara clear, Bisco dan Milo mutusin buat langsung cabut dari kota itu sebelum bala bantuan musuh datang, ninggalin warga yang sekarang udah sadar siapa pahlawan sebenarnya. Sementara itu di markas pusat, Kurokawa dapat laporan kalau Pau berhasil lolos dari jebakan, bikin dia makin waspada dan nyiapin pasukan elitnya buat antisipasi serangan balasan. Gak buang waktu setelah insiden sebelumnya, Bisco dan Milo langsung lanjut nyisir area bersalju pakai Akutagawa, sambil terus mantau arah asap buat ngelacak posisi musuh. Ada target yang mencurigakan, Bisco gak ragu buat ngelepas tembakan, dan efek panahnya langsung ngunci pergerakan lawan pakai ledakan jamur instan. Ternyata Milo udah ngolesin racun pelumpuh di panahnya buat take down non-lethal. Dan strategi ini malah bikin mereka nemuin Sandera yang beku di balik es. Mereka mutusin buat nyairin cewek berambut pink itu. Meski Bisco kelihatan waspada, karena nolongin orang asing di zona musuh bisa ngerusak ritme misi mereka. Dari info cewek itu, ketahuan kalau sistem pertahanan udara musuh beneran brutal, jadi maksa lewat jalur udara sama aja cari mati. Bisco langsung ngasih pressure mental buat interogasi, dan taktik intimidasi ini sukses bikin cewek itu buka mulut soal rute alternatif. Berbekal intel baru, mereka sepakat buat ganti rute ke jalur bawah tanah, demi ngehindarin radar patroli udara yang kelewat ketat di permukaan. Tapi karena si cewek terus-terusan ngeluh dan ngerusak fokus, Bisco ngambil tindakan tegas dengan nendang mereka berdua dari tunggangan buat ngejaga disiplin. Apalagi debat soal logistik. Cewek yang ternyata bernama Tirol itu nawarin keahlian mekaniknya sebagai alat tukar buat jaminan keselamatan. Sampai di pintu masuk stasiun yang keblokir es tebal, mereka gak pakai cara halus, Akutagawa langsung dikerahkan buat ngehancurin barikade pakai brute force. Di dalam, mereka nemuin bangkai kereta tua, dan Tirol langsung ngecek panel kontrol buat mastiin apa mesin ini masih bisa dipakai buat eksfiltrasi cepat. Tanpa banyak alasan, Tirol langsung bongkar panel dan mulai perbaikan darurat, ngebuktiin kalau skill mekaniknya emang aset vital buat ngelewatin zona ini. Sambil kerja, dia ngebokorin intel soal teknologi modifikasi milik Kurokawa, ngasih Bisco gambaran soal seberapa bahaya persenjataan musuh utama mereka nanti. Di sela-sela waktu istirahat, Bisco ngasih validasi ke Milo buat naikin mental tempurnya, karena peran medis di garis depan butuh fokus yang stabil. Obrolan itu bikin Bisco inget lagi sama sesi latihan brutal bareng Jabi, ngingetin dia soal fundamental pertarungan jarak dekat dan insting bertahan hidup. Sebelum berangkat, mereka nyempetin baca data intel soal monster lokal. Mastiin mereka tahu pola serangan predator bawah tanah, biar gak kena ambush buta. Usaha Tirol gak sia-sia, mesin kereta berhasil nyala, dan ngasih mereka momentum mobilitas tinggi, buat cabut dari area mati itu secepat mungkin. Tapi, pergerakan kereta malah mancing aggro dari kawanan monster terbang, persis kayak data intel yang mereka baca sebelumnya. Bisco gak panik, dia langsung ambil posisi sniper, dan ngelepas tembakan presisi yang ngubah target jadi bom jamur, buat ngacauin formasi udara musuh. Apesnya, satu monster berhasil narik Bisco. Tapi itu malah jadi blunder fatal,
karena Bisco langsung nembak organ vital musuh dari jarak nol. Lolos dari terowongan, mereka sampai di tebing raksasa, dan langsung disuguhi pemandangan monster chasing level boss yang ukurannya jauh di luar nalar. Pak Bisco lagi ngukur jarak tembak. Pawu tiba muncul dari atas pakai motor terbangnya, siap ngasih serangan pembuka buat mecah armor si monster raksasa. Gak pakai lama, Pawu langsung nge-rush masuk buat neken Bisco, tapi Bisco udah siap pasang kuda-kuda defensif buat nahan momentumnya. Tapi duel mereka langsung buyar pas radar nangkep ancaman kelas berat dari atas, bikin fokus Pawu pecah seketika. Tegawa coba nge-intercept dari udara, sayangnya kalah masa otot, dan imbasnya Pawu malah kena collateral damage yang fatal. Untungnya refleks Bisco gila banget, dia langsung nangkep Pawu di udara, barengan sama Milo yang datang bawa backup. Milo tahu armor luar musuh terlalu tebal, jadi dia ingkar blind spot paling krusial dan nembakin panahnya langsung ke dalam mulut si monster. Tanpa ngasih napas, Bisco langsung follow up serangan Milo manfaatin celah yang udah kebuka buat ngirim payload utamanya. Dan bener aja, panah jamur itu langsung memicu reaksi berantai dari dalam, ngancurin organ vital musuh sampai meledak berantakan. Habis chaos reda, mereka langsung masuk fase recovery. Bisco manfaatin jamur khusus buat nge-regen HP-nya yang udah kritis. Karena efek jamurnya kurang nendang, Milo ngambil langkah ekstrim nawarin darahnya sendiri buat netralisir racun karat di tubuh Bisco. Ternyata darah Milo punya sinergi biologis yang pas banget buat nge-boost efek penyembuhan, ngasih buff instan ke sistem imun Bisco. Sementara Bisco lagi masa pemulihan, Pawu ambil alih posisi Vanguard, tapi tiba-tiba radar mereka nangkep sinyal airship Kurokawa yang nyergap dari atas. Kurokawa langsung manfaatin high ground buat ngelakuin zone control, nembakin proyektil bertubi-tubi buat ngunci pergerakan mereka. Bisco nyoba maksain diri buat counter attack, tapi sayangnya debuff rakun di tubuhnya bikin dia kehilangan akurasi dan momentum. Lihat situasi makin nyudut, Pawu langsung ngambil keputusan taktis, dia nyerahin item healing krusial ke Bisco buat jaminan. Pawu mutusin buat ngubah prioritas misi, dia nyuruh Bisco fokus nyelamatin Jabi, sementara dia yang bakal nahan aggro musuh. Tanpa ragu, Pawu langsung tancap gas sendirian, narik semua perhatian musuh biar Bisco dan Milo punya ruang gerak. Sayangnya rencana infiltrasi solo Pawu udah kebaca, dia langsung masuk ke kill zone yang udah disiapin Kurokawa dan pasukannya. Situasi makin runyam pas Kurokawa ngebajak frekuensi komunikasi. Ngumumin kalau Pawu dan Jabi udah jadi sandera, maksa Bisco ganti strategi. Sadarnya HP Bisco udah nyentuh limit, Milo langsung ngambil alih komando, mutusin buat maju sendirian jadi main DPS. Karena Bisco keras kepala mau ikut, Milo terpaksa ngambil langkah drastis, nembakin tranquilizer buat nge-stun Bisco biar gak mati konyol. Dengan Bisco yang udah aman di base, Milo sekarang full fokus nyiapin mental dan loadout buat misi solo rescue yang super berisiko. Di markas musuh, Kurokawa lagi asik main kartu sama bawahannya. Tapi pas dia kalah, si gila ini malah langsung ngeksekusi anak buahnya sendiri tanpa ampun buat nunjukin dominasi absolutnya. Gak lama setelah itu, Milo akhirnya nyusup masuk ke ruang kontrol. Tapi fokusnya langsung pecah pas ngeliat layar monitor yang nayangin Pawu lagi disekap sama si bajingan itu. Ngeliat kakaknya disiksa, dan dijadiin sandera buat mancing dia keluar, darah Milo langsung mendidih. Momentum ini bikin dia buang semua keraguannya, dan siap buat main kasar. Tanpa buang waktu, Milo langsung nerobos masuk, dan nodongin panahnya tepat ke arah Kurokawa. Dia nyoba ngasih pressure mental biar musuh ngelepasin sanderanya.
Sadar ancaman biasa gak mempan, Milo ngolesin panahnya pakai darahnya sendiri yang udah dicampur zat kimia khusus, terus langsung ngelepasin tembakan fatal yang bikin seisi ruangan meledak. Sayangnya, refleks Kurokawa di luar nalar. Dia berhasil nge-dodge rentetan panah Milo dengan gampang, ngebuktiin kalau perbedaan stat mereka masih terlalu jauh. Situasi makin kritis pas Kurokawa ngeluarin detonator buat ngebunuh Pawu. Gak cuma itu, dia juga nyuntikin buff ke lehernya sendiri buat ningkatin pain tolerance dan nahan efek racun. Milo sempet, dapet celah, dan nodongin pisau ke leher musuh. Tapi apesnya, Kurokawa udah masang sistem Deadman Switch di otaknya. Jadi kalau dia mati, bom di leher Pawu bakal otomatis meledak. Kena counter telak, Milo cuma bisa pasrah pas lehernya dicekik. Kurokawa mulai flexing rencananya buat monopoli obat penawar karat, manfaatin keputusasaan orang-orang demi kekuasaan absolut. Pas Milo udah di ujung tanduk, tiba-tiba ada ledakan asap dan Bisco muncul ngebobol masuk. Sementara itu di area penjara bawah tanah, seorang penjaga kelinci nyamperin sel tempat Jabi disekap. Ternyata penjaga itu adalah Bisco yang lagi nyamar. Dia langsung ngehancurin gembok sel pakai cairan asam buat ngebebasin Jabi sebelum ketahuan musuh lain. Balik lagi ke ruang utama, Kurokawa benar-benar kaget ngeliat Bisco masih hidup. Kehadiran Bisco langsung ngerusak ritme psikologis musuh dan ngembaliin momentum buat tim mereka. Tapi Kurokawa emang licik banget. Dia diam-diam aktifin jebakan panah otomatis dari balik mejanya dan sukses nembus lengan Bisco yang lagi lengah. Lihat partnernya terluka. Milo langsung cover fire. Dia nembakin dua panah presisi tinggi yang langsung nansep di kedua lutut Kurokawa. Bikin mobilitas si bos hancur total. Bisco yang udah muak langsung narik busurnya dan ngarahin tepat ke Kurokawa. Tapi anehnya, di detik terakhir dia malah ngubah angle dan nembakin panahnya lurus ke arah langit-langit. Ternyata itu trik pantulan. Panahnya nembus kepala Kurokawa dari atas, mutusin koneksi sarafnya seketika sebelum Deadman Switch-nya aktif, dan langsung numbuhin jamur raksasa dari tubuhnya. Gila itu sukses besar. Gak lama kemudian, Jabi muncul bawa Pawu yang udah berhasil diselamatin, ngebuktiin kalau koordinasi tim mereka bener-bener solid tanpa perlu banyak omong. Mereka berempat langsung evakuasi keluar markas yang lagi badai salju. Tapi apesnya, pasukan elit Kurokawa udah ngepung mereka dari segala arah dengan senjata lengkap. Pas situasi kelihatan buntu, tiba-tiba tubuh Kurokawa yang udah jadi inang jamur jatuh dari atas. Disusul ledakan jamur raksasa yang ngehancurin struktur bangunan dan bikin formasi musuh kacau balau. Momentum chaos itu dimanfaatin sama Akutagawa yang terjun bebas dari langit dan langsung ngegencet sisa tubuh Kurokawa. Tapi, efek backlash dari pertarungan brutal tadi bikin Bisco akhirnya tumbang kehabisan darah. Milo panik dan langsung nyoba ngasih pertolongan pertama. Tapi damage di tubuh Bisco udah terlalu fatal. Setelah ngasih pesan terakhir buat partnernya, kesadaran Bisco perlahan memudar di tengah dinginnya salju. Gak lama setelah tragedi di salju itu, Milo mendadak ngerasain kedamaian di padang rumput hijau. Tapi sayangnya itu cuma ilusi sesaat sebelum kesadarannya ditarik paksa balik ke realita yang brutal. Matanya kebuka. Milo langsung panik ngecek kondisinya yang udah penuh perban di dalam gua gelap. Dia sadar kalau luka fatalnya barusan udah diobatin pakai cara yang gak masuk akal. Ternyata Bisco nekat ngorbanin ampul anti karat hasil rampasan buat nyelamatin nyawa partnernya. Keputusan taktis ini diambil karena Bisco tahu Milo lebih butuh miracle itu buat bertahan hidup. Kalau kondisinya sendiri udah di ambang batas, Bisco tetap nolak buat nyerah. Dia mulai nyusun rencana gila buat nge-raid markas musuh sendirian tanpa mikirin resiko nyawanya. Di tengah obrolan itu, mereka juga ngekalkulasi pergerakan Pawu. Bisco yakin banget kalau cewek tangguh itu pasti bakal jadi wildcard yang ngacauin formasi musuh dari luar. Biar Milo gak jadi beban, atau ikut campur dalam misi bunuh dirinya, Bisco sengaja ngasih efek bius biar dia tertidur pulas.
Ini murni strategi buat ngamanin aset paling berharganya. いるよ。 Tanpa buang waktu, Bisco langsung gaspol naik Akutagawa nembus badai salju. Momentum ini krusial banget buat ngejar ketertinggalan waktu sebelum musuh sempat nyiapin pertahanan penuh. 友達が。 Sementara itu di sektor lain, prediksi Bisco terbukti benar. Pau lagi ngebut pakai motornya buat nyerbu markas pemerintah, siap ngasih pressure berat ke garis depan musuh. 黒川の特務隊 Balik ke pusat konflik, Jabi yang udah tertangkap terpaksa digiring sama Kurokawa masuk ke area inti markas. Posisi Pak Tua ini benar-benar terpojok tanpa ada celah buat kabur. Di sanalah Kurokawa pamerin senjata pamungkasnya, Tetsujin. Reaktor raksasa yang berendam di lava ini sengaja disimpan buat jadi mesin penghasil karat skala masif yang bisa ngancurin ekosistem. 中で無限にサビを生成。 Karena butuh darah jamur buat ngaktifin monster besi itu, Kurokawa mulai main mental. Dia ngasih pressure psikologis ke Jabi biar Patua itu mau ngebocorin rahasia klannya. 国とかいうところに。 Jabi nolak keras, Kurokawa langsung main fisik tanpa ampun. Dia merintahin krokonya buat motong jari Jabi, nyiptain damage brutal buat maksa targetnya menyerah. Tapi di tengah situasi chaos itu, ada satu kroko kelinci yang gerak-geriknya mencurigakan. Dia maju bawa pisau, seolah mau ngeksekusi Jabi, padahal ini adalah setup buat counter-attack. Momentum mendadak berbalik. Bisco ngelepas penyamarannya dan langsung ngehantam Kurokawa pakai tendangan telak, bikin bos musuh itu kehilangan balance dan jatuh ke jurang lava. Gak ngasih napas buat sisa musuh di ruangan, Bisco langsung pasang kuda-kuda tempur. Zone kontrolnya rapi banget, mastiin Jabi aman dari ancaman sebelum dia lanjut nyerang. Manfaatin kekacauan di dalam, Jabi berhasil kabur keluar markas. Apesnya, dia malah dicegat sama mutan gorila raksasa yang udah nunggu di blind spot. Untungnya timing Pau pas banget. Dia datang nge-dash dari atas dan langsung ngehantam kepala monster itu pakai senjatanya, ngasih instant kill yang brutal. 昨夜のご恩お返し Balik lagi ke dalam, Kurokawa ternyata masih hidup dan pamerin wujud mutasinya yang kebal lava. Dia langsung ngeluarin bazooka berat buat ngasih suppressive fire ke arah Bisco. Spam serangan area beruntun, Bisco terpaksa main defensif. Dodge refleksnya dipaksa kerja keras buat ngindarin ledakan beruntun sambil nyari celah buat counter. Sayangnya armor musuh terlalu tebal buat ditembus panah biasa. Akibatnya fatal, Kurokawa manfaatin celah itu buat nembak kaki, dan tubuh Bisco berkali-kali sampai dia benar-benar terpojok. Tepat pas Kurokawa mau ngasih finishing blow, Milo datang bawa miracle. Dia nembak panah dari jarak jauh dan sukses nembus tangan musuh, ngerusak konsentrasi dan momentum serangan Kurokawa. Gak nyiain celah itu. Bisco maksa burst speed, dan ngehantam wajah Kurokawa sampai hancur lebur. Sayangnya, efek backlash bikin tubuh Bisco ikut tenggelam ke lava, ninggalin senyum terakhir buat partnernya. Melihat partnernya tenggelam, Milo nolak buat nyerah gitu aja. Sambil nahan tangis, dia langsung nembakin panah ke dasar lava buat mancing sebuah keajaiban. Sementara itu di tempat lain, Pau lagi sibuk ngebantai sisa-sisa prajurit lawan. Momentum serangannya brutal banget. Bener-bener gak ngasih celah buat musuh napas. Sadar meriam gajah itu mau nembak, Pau nekat nahan kakinya pakai tenaga murni. Sayangnya, overload energi udah keburu penuh dan tembakan fatal itu gagal dicegah. Ajaibnya, panah yang ditembak Milo tadi bereaksi sama sisa energi tembakan itu. Jamur raksasa mendadak tumbuh dari dasar lava, sukses nahan sisa-sisa kehancuran. Milo! Setelah situasi sedikit tenang, Milo akhirnya kumpul lagi bareng Pau dan Jabi. Walau Bisco udah gak kelihatan, Milo yakin tekad partnernya itu masih hidup di dalam dirinya. Tapi ketenangan itu cuma sebentar. Sisa-sisa fasilitas, musuh mulai runtuh total akibat efek berantai dari ledakan masif tadi. Di sisi lain, pasukan elit musuh baru aja tiba pakai helikopter. Mereka langsung panik nyariin bos mereka yang udah jadi abu di kawah. Tiba-tiba anomali gila terjadi. Dari balik asap tebal, muncul Tetsujin raksasa yang ternyata adalah wujud baru dari Kurokawa.
yang udah nyatu sama sistem. Tanpa babi bu, Tetsujin itu langsung charge energi dan nembakin laser mematikan ke langit, nyiptain ledakan area yang bikin zone control musuh makin absolut. Pasukan elit yang baru datang nyoba nge-counter pakai tank, tapi armor Tetsujin terlalu tebal. Sekali sapu pakai laser, formasi mereka langsung rata sama tanah. Melihat daya hancur yang gak masuk akal itu, Pau sempet mau nekat maju. Tapi Milo langsung nahan dia, sadar kalau maju sekarang cuma bakal jadi feeding sia-sia. Milo mutusin buat ambil alih aggro. Dia tahu cuma serum anti karat miliknya yang bisa nembus pertahanan monster itu, jadi dia langsung dash ke garis depan sendirian. Sementara itu di markas bersalju, Tirol yang lagi nyari celah buat kabur, malah nemuin topeng aneh, bikin dia makin panik sama situasi yang makin chaos. Sisa pasukan musuh di sana akhirnya dapat info kalau Kurokawa udah tewas. Moral mereka langsung drop drastis, dan formasi pertahanan jadi berantakan. Apesnya, Tetsujin mendadak muncul di area bersalju itu. Pasukan musuh nyoba nembakin artileri berat, tapi damage-nya sama sekali gak nembus base armor si monster. Sadar situasi udah gak bisa diselamatin, Tirol milih buat mundur taktis. Dia gak mau ambil risiko mati konyol ngelawan bos level dewa. Di tempat Milo, radar Tetsujin akhirnya nangkep posisi mereka. Gak mau buang waktu, Milo langsung nyuntikin buff ke lehernya buat ningkatin stats tempur. Dengan aim yang presisi, Milo nembakin panah jamur ke arah target. Tapi refleks Tetsujin gila banget, dia berhasil ngeblok serangan itu sebelum kena titik vital. Tetsujin langsung nge-counter pakai laser area yang ngancurin tebing. Tapi Milo berhasil dodge, dan dia malah senyum karena sadar racun karatnya mulai bereaksi di tubuh monster itu. Manfaatin blind spot, pas monster itu lagi cooldown, Milo langsung burst speed ke udara dan nembakin panah telak tepat ke arah mata Tetsujin. Akibat serangan itu, pijakan mereka hancur dan Ektagawa jatuh bebas. Untungnya Jabi sigap nembakin panah jamur, buat nyiptain landing pada darurat, biar mereka gak kena fall damage. Milo langsung switch ke mode udara pakai papan seluncurnya. Dia manuver lincah ngehindarin rentetan ledakan, sambil terus nyari celah buat finishing blow. Di tengah perjalanan, Tirol dan Pau dibikin kaget sama truk merah yang nyalip dengan kecepatan gila, benar-benar manuver nekat buat ngejar waktu. Gak lama setelah itu, Pau nemuin buku manual aneh di dalam kabin, ngasih petunjuk penting soal kelemahan target yang bakal mereka hadepin. Sementara itu di sisi lain, Whisko lagi terkapar dengan luka parah, dan Jabi langsung ngasih pertolongan pertama buat nutup pendarahan fatalnya. Sambil nahan sakit, mereka nyusun taktik baru setelah Jabi ngejelasin. Kalau musuh kali ini bukan cuma ancaman biasa, tapi mesin tempur yang bisa ngancurin segalanya. Whisko yang keras kepala nolak buat nyerah, dia maksa ototnya yang udah robek buat manjat tebing vertikal demi balik ke medan tempur secepat mungkin. Pas banget di kota, Tetsujin muncul bawa teror. Pasukan pertahanan nyoba ngasih barrage attack, tapi armor musuh terlalu tebal dan malah dibales pakai laser beam brutal. Melihat garis pertahanan hancur, Nuts gak tinggal diam. Dia langsung ngambil posisi tempur dan nyiapin senjatanya buat ngasih perlawanan terakhir. Tanpa rasa takut, Nuts mimpin pasukan kecilnya buat maju nge-rush raksasa itu, nyoba nyari blind spot di tengah kekacauan. Tapi apesnya, pergerakan Nuts kebaca dan dia langsung di-lock on sama laser mematikan. Untungnya ada jamur raksasa yang tiba muncul jadi shield instan. Ternyata itu ulah Whisko yang udah ambil high ground di atas jamur, dapat posisi sniper ideal buat ngasih pressure tembakan dari atas. Gak buang waktu, dia langsung narik busurnya dan ngelepasin panah presisi tinggi yang sukses nembus armor musuh dan numbuhin jamur parasit di tubuhnya. Tetsujin yang ke-trigger langsung counter attack pakai laser area luas, tapi refleks dodge Whisko gokil banget. Dia berhasil lompat menghindar di detik terakhir. Bantuan udara datang ngasih cover,
Tapi sayangnya firepower mereka gak cukup nembus defense Tetsujin yang langsung nyapu bersih helikopter itu pakai ledakan beruntun. Divisi tank di darat juga nyoba ngasih heavy artillery support, tapi lagi-lagi serangan mereka mental, dan malah jadi sasaran empuk counter mematikan musuh. Gak cuma laser, Tetsujin sekarang ngeluarin AOE attack, pakai gelombang listrik, tegangan tinggi, bikin sisa pasukan udara rontok seketika, tanpa sisa. Akibat ngeluarin terlalu banyak energi, sistem pendingin musuh overload dan ngebuka armor dadanya, ngekspos core utama yang jadi titik lemah absolut. Melihat celah emas itu, Bisco langsung nyiapin amunisi pamungkasnya, dia ngorbanin darahnya sendiri buat ngebuff damage panahnya ke level maksimal. Di tengah adu tembak yang chaos, Bisco nahan posisi dan ngelepasin tembakan kritikal yang sukses mendarat telak tepat di jantung pertahanan musuh. Tapi gila, bos satu ini punya ketahanan di luar nalar, dia nyabut panah itu paksa, dan langsung ngasih serangan balasan brutal yang nginjek Bisco sampai rata sama tanah. Semua ngira itu udah endgame, tapi tiba-tiba ada pergerakan dari bawah telapak kaki raksasa itu. Bisco nahan beban bertonton pakai sisa tenaganya. Momentum berbalik drastis, Bisco bangkit dengan aura merah menyala, masuk ke mode berserker penuh buat ngasih eksekusi terakhir yang bakal nentuin segalanya. Milo udah terpoyok parah dan kehabisan opsi, tapi tepat pas serangan fatal mau mendarat, Bisco langsung masuk buat ngeblok dan ngambil alih aggro musuh. Gak mau buang momentum, mereka berdua langsung nge-push barengan, manfaatin mobilitas tinggi buat nutup jarak, dan ngasih pressure balik ke bos raksasa itu. Bosnya mulai spam serangan area buat zoning, tapi Bisco malah manfaatin celah cooldown itu buat nge-charge serangan pamungkas di lengan kanannya. Situasi makin kritis, pas musuh mulai overcharge energi, Tyrol langsung sadar kalau itu tanda-tanda mekanisme self-destruct yang bisa nyapu bersih satu map. Buat nahan burst damage yang gila-gilaan, mereka langsung spam panah jamur raksasa sebagai shield darurat, nahan impact ledakan biar party gak wipe out. Dari analisis cepat, mereka nemu blind spot fatal, ternyata sistem detonasi terhubung langsung ke pilotnya. Jadi satu-satunya cara buat cancel ledakan adalah nge-take down si pilot. Karena butuh penetrasi armor tingkat tinggi, Pawu langsung ambil inisiatif buat jadi vanguard, siap ngorbanin diri demi ngebuka jalan buat serangan utama. Sebelum maju ke garis depan, Pawu ngasih buff mental ke Bisco lewat ciuman dadakan, mastiin moral tim tetap tinggi sebelum eksekusi rencana bunuh diri ini. Musuh kembali bangkit dengan sisa HP terakhirnya, sementara Jabi dan Pawu langsung manfaatin Ektagawa buat dapet high ground advantage. Pawu ngelakuin dive attack dari udara, ngedodge laser dengan presisi gila buat langsung ngincer titik lemah di kepala musuh. Bisco ngasih cover fire yang timingnya pas banget, ngancurin sisa armor luar musuh, dan ngebuka akses langsung ke kokpit tempat Kurokawa sembunyi. Armor hancur total. Kurokawa akhirnya terekspos tanpa perlindungan, tapi dia malah masuk ke fase desperation dengan sisa-sisa kewarasannya. Kurokawa nyoba spam serangan area lagi buat zoning out, tapi efek samping dari jamur yang udah nyebar bikin serangannya malah jadi bumerang. Pak Kurokawa ngeluarin burst damage terakhirnya, Bisco gak mundur sedikit pun, dan langsung melepas tembakan kritikal yang nembus lurus ke target utama. Tembakan itu ngasih fatal blow yang instan, memicu reaksi berantai dari dalam tubuh Kurokawa sampai akhirnya, dia meledak jadi ladang jamur raksasa. Efek ledakan tadi gak cuma ngabisin bosnya, tapi juga nyebarin spora penyembuh ke seluruh area, nge-cleanse debuff karat yang selama ini jadi masalah utama. Setelah ancaman utama beres, adrenalin Bisco langsung drop drastis, dan dia akhirnya tumbang, karena akumulasi damage yang udah ngelewatin batas toleransi tubuhnya. Dengan hilangnya sumber karat, Milo langsung ambil alih peran support, ngasih healing massal ke para survivor, buat mastiin gak ada lagi korban jiwa tambahan. Sementara itu di pos penjagaan, status buronan Bisco, dan Milo masih aktif, bikin pergerakan aliansi mereka harus ekstra hati-hati biar gak mensing aggro faksi lain. Di tempat lain, transaksi item penyembuh mulai berjalan diam-diam, nunjukin kalau distribusi obat penawar karat udah mulai masuk ke fase operasional.
Tapi kejutan terbesar muncul pas Aktagawane Robos keluar dari tanah, bawa Bisco dan Milo, yang ternyata sukses nge-cheat. Kematian berkat pasif regen mereka. Yang gila. Dengan status mereka yang udah balik ke full HP. Duo ini langsung cabut ninggalin area pertempuran, siap buat nyari objektif baru di map selanjutnya.